Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Mega Mustika. Saya akan menjelaskan tentang metode penugasan. Di sini, pengertian metode penugasan. Metode penugasan merupakan bagian dari linear programming yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal, biaya yang minimal atau keuntungan yang maksimal, atau waktu yang minimal, dan lain-lain. Alat analisis metode ini menggunakan pendekatan metode Hungarian. Metode ini bersifat saling meniadakan, artinya apabila seorang telah mengerjakan satu jenis pekerjaan, maka tidak dapat mengerahkan pekerjaan yang lain. Satu orang mengerjakan satu pekerjaan dan satu pekerjaan dikerjakan oleh satu orang. Permasalahan yang dapat diselesaikan melalui metode penugasan adalah masalah maksimasi. Maksimasi menyangkut keuntungan, penjualan, kepuasan, dan lain-lain. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah jumlah baris orang yang mengerjakan sama dengan jumlah kolom pekerjaan. Syarat hasil optimum, jumlah baris pekerjaan sama dengan jumlah kolom pekerjaan. Langkah-langkah pengerjaan kasus minimasi. Yang pertama, susunlah tabel yang memuat pekerjaan dan pekerjaan atau tugas tertentu beserta biaya atau waktunya. Pastikan jumlah baris sama dengan kolom. Pada masing-masing baris, cari angka terkecil, kemudian selisihkan angka terkecil tersebut pada angka-angka lainnya di baris tersebut. Yang ketiga, pada masing-masing kolom, cari angka terkecil, kemudian selisihkan angka terkecil tersebut pada angka-angka lainnya di kolom tersebut. Yang keempat, buatlah garis buatan seminimal mungkin secara vertikal atau horizontal dengan melewati angka 0 terbanyak pada baris atau kolom tersebut. Angka 0 yang telah terkena garis tidak dapat digunakan kembali untuk membuat garis yang lain. Apabila terdapat jumlah angka 0 yang sama pada baris atau kolom, maka buatan data tersebut secara vertikal atau horizontal. Jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Yang keenam, jika jumlah garis buatan belum sama dengan jumlah baris atau kolom, maka dilakukan proses eksekusi lanjutan dengan menentukan angka terkecil dari angka-angka yang tidak terlewati oleh garis. Kemudian dikurangi angka-angka yang tidak terlewati garis dengan angka terkecil tersebut dan tambahkan angka terkecil tersebut pada angka yang terletak pada perpotongan garis atau terkena dua garis, serta angka yang terlewat satu garis tidak berubah atau tetap. Yang ketujuh, lanjutkan kembali ke langkah 4. Jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Yang terakhir, apabila penugasan telah optimal, langkah selanjutnya mengalokasikan para pekerja dengan jenis pekerjaan yang ada. Alokasi pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan angka 0 pada pekerja dan pekerjaannya. Contoh soal nomor 3, yang kelima, halaman 174 pada buku acuan. Di sini ada contoh kasus minimasi. Di sini ada pegawai atau pekerja. Pegawainya itu yang 1, 2, 3, 4, 5. Pekerjanya itu A, B, C, D, dan E. Selanjutnya, penyelesaian. Yang pertama, identifikasi. Ini identifikasinya yaitu kasus minimasi yang tadi. Nah, yang kedua, mencari angka terkecil pada masing-masing baris. Masing-masing baris di situ ada tanda panah yang menentukan baris. Baris yang pertama yaitu
Yang pertama, yang terkecilnya itu 2, sudah digaris di lingkar merah. Yang kedua, garis kedua yang terkecilnya ada 3, di yang lingkar merahnya 3. Nah, selanjutnya yang ketiga, dengan mendekatkan metode Hungarian, setiap angka pada baris dikurangi angka terkecil. Tadi angka terkecilnya yaitu 0 yang di baris Tadi angka terkecil yang baris pertama yaitu 2, maka dikurangi 2. 2 dikurangi 3 sama dengan 1, yang di baris yang pertama yang A. Yang di baris yang kedua yang B itu 2 dikurangi 5 sama dengan 3. Yang C, 2 dikurangi 4 sama dengan 2 di baris yang pertama. Dan yang D, 2 dikurangi 8 atau 8 dikurangi 2 itu sama dengan 6 yang D baris yang pertama ya. Nah, yang E baris yang pertamanya 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka seterusnya juga sama bawahnya. Yang 4, mencari angka terkecil pada masing-masing kolom. Angka terkecil kolom yaitu mencari angka terkecil pada kolom. Kolom tersebut yaitu ini ya, yang termasuk kolom. Nah, sekarang angka terkecil pada kolom yang pertama yaitu 0. Pada kolom yang kedua yaitu 0 juga. Pada kolom yang ketiga yaitu 0 juga. Pada kolom yang keempat yang D itu 1. Pada kolom yang kelima itu 0. Selanjutnya nomor 5. Penyelesaian nomor 5 dengan pendekatan metode Hungarian. Angka terkecil yang tadi itu pada kolom dikurangi dengan angka yang ada pada di kolom. Contohnya, kan tadi dikurangi 0. Pada bagian ini semua dikurangi 0. Maka hasilnya akan tetap sama. Yang pada bagian kolom ini juga dikurangi 0. Maka hasilnya juga akan tetap sama. Pada bagian ini dikurangi 0 juga yang tadi. Maka hasilnya juga akan sama. Nah, dari sini yang D kolom ini itu dikurangi 1 semua. Sepertinya kan tadi 6 dikurangi 1 sama dengan 5. 6 dikurangi 1 dikurangi 3 sama dengan 2. Di sini 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Di sini ada 6 dikurangi 1 sama 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, maka di sini 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Di yang kolom terakhir itu yang dikuranginya 0 semua, maka hasilnya juga akan sama. Selanjutnya, membuat garis pada masing-masing baris atau kolom. Garis dibuat dengan melewati angka 0 terbanyak pada baris atau kolom. Angka 0 yang telah terkena garis tidak dapat digunakan untuk membuat garis yang lain. Maka di sini semuanya sama, semuanya memiliki 0. Angka 0 yang terbanyak yaitu ada pada kolom yang C. Itu ada 2 nolnya. Maka dilihat ini sudah optimal apa belum. Nah, ternyata ini sudah optimal. Kenapa sudah optimal? Dikarenakan jumlah garis buatan pada garis sama dengan jumlah garis buatan pada kolom. Berarti jika hasil optimal yaitu garis buatan sama dengan jumlah baris atau kolom. Nah, sekarang jika sudah optimal maka kita buat alokasi. Alokasinya, mengalokasi para pegawai dengan jenis yang ada. Pilih angka 0 pada pegawai. Pegawai yang pertama yaitu ada di A dan E 0-nya. Pegawai yang kedua ada di B dan C 0-nya. Pegawai yang ketiga ada di B
Pegawai yang keempat ada di C dan E nolnya. Pegawai yang kelima ada di A dan D nolnya. Maka hasilnya yang E dicoret, yang B dicoret, yang ketiga itu tidak, yang keempat itu C yang dicoret, yang kelima itu A yang dicoret. Nah, di sini mencari biaya. Kenapa di sini biayanya 3? Karena di awal itu pegawai yang 1 ada di E. Nah, yang di E itu tertera biayanya 3. Maka seterusnya yang kedua juga ada di B yang dicoret. Ada di C. Maka biayanya pun 3. Nah, yang ketiga juga sama. Pekerjaannya itu ada di B. Maka yang di B-nya itu yang ketiga adalah 6. Dan seterusnya. Hingga jumlahnya 21. Terima kasih. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.